Di episode kemarin kita sudah tahu kalau ternyata Raja Iblis itu adalah teman Diablo Volfir. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Ternyata nama dari Raja Iblis itu adalah Reika. Reika berkata, "Itu adalah tempat yang hanya diketahui oleh aku dan tuanku. Tapi di dunia ini, di mana tuanku tiada lagi, maka seharusnya hanya aku yang mengetahuinya. Terima saja, Reika, aku adalah Diablo Volfir. Apa ini sungguh dirimu, tuanku? Maaf, Reika, aku terlambat datang kembali. Padahal setauku, tuanku tewas di tangan ke-12 dewa. Aku terjebak dalam segel abadi. Tapi suatu hari, aku berhasil bangkit kembali dengan tubuh ini. Tapi kamu berencana melakukan apa? Kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk membunuh para 12 dewa dengan tubuh itu. Reika, aku baru 10 tahun bersama dengan tubuh ini. Dan baru setahun ini, aku bisa dengan benar mendapatkan kembali sedikit kekuatanku. Reika bergumam, meski kamu memang masih memiliki ingatan dari kehidupanmu sebelumnya, tapi bisa-bisanya kamu mampu menghadapi Belos setelah berlatih selama setahun saja. Reika berkata, kalau begitu aku yakin kamu bisa mendapatkan kembali kekuatanmu yang dulu dalam waktu 10 tahun. Tapi bagaimana denganmu? Bagaimana bisa kamu menjadi Raja Iblis? Kamu sudah hampir menjadi terlalu kuat, sampai sulit bagiku untuk bisa mengukur kekuatanmu. Sudah lebih dari 60.000 tahun berlalu. Aku yakin lebih cepat kalau kamu melihat sendiri. Jamin pun dilihatkan ke masa lalu Reika. Reika berkata, "Tuanku, ini saatnya. Aku akan membantumu sampai akhir." Dengan tiba-tiba Reika dikurung oleh Diablo Volfir dan lalu mengirim Reika ke dunia iblis. Reika bergumam, "Kenapa tuanku mengirimkan aku ke tempat seperti ini? Apa aku tidak membantu? Atau mungkin aku tidak berguna? Lalu kenapa dia tidak mengambil kembali sihir hitam yang dia berikan kepadaku?" Setelah 1000 tahun berlalu, Reika membantai para iblis di sana. Dan Reika pun menjadi kon di dunia iblis. Dan 10.000 tahun kemudian, Reika mendengar kabar dari seorang bawahannya kalau para 12 dewa sedang menghapus jejak dunia tengah. Reika bergumam, jadi sekarang mereka bahkan menghapus jejak tuanku. Aku harus menyelesaikan balas dendam tuanku dengan menggantikan tuanku yang dianiaya dan dihina para 12 dewa. Dan mulai saat itu, Reika pun menyebut dirinya sebagai Raja Iblis. Setelah puluhan ribu tahun lamanya, Reika mendapatkan kekuatan dan kekuasaan yang sangat besar. Sampai bahkan kelima iblis besar enggan memperlakukan Reika dengan sembarangan. Dan saat itulah kesempatan untuk mewujudkan balas dendam itu datang. Kita beralih di waktu yang sekarang. Jamin bergumam, dia menghabiskan hidupnya dalam keputusasaan. Reika berkata,
Tuanku, boleh aku bertanya sesuatu? Lalu, kenapa kamu mengirim aku ke dunia iblis? Aku sama sekali tidak tahu. Ternyata kamu akan dikirimkan ke sana. Waktu itu, satu-satunya cara memisahkan kamu dariku adalah mengirimmu ke dimensi lain. Karena waktu itu, aku berharap kalian semua akan tetap hidup bahkan jika aku mati. Tapi aku bahkan tidak tahu ternyata bakal ke dunia iblis. Maaf, tidak apa-apa, karena pada akhirnya aku jadi bertemu lagi denganmu. Reika, terima kasih kamu telah sangat menderita demi diriku. Tuanku, tolong berdiri. Aku hanya melakukan apa yang kesatriamu harus lakukan. Jaemin bergumam, tampaknya aku harus mengakuinya sekarang, bahwa perasaanku masih hidup. Selama ini, aku kira aku telah memutuskannya. Tapi setelah beberapa kali berusaha memaksanya, tiba-tiba keluar begitu saja. Kehidupan yang lampau dan yang sekarang itu berbeda. Mulai sekarang, jalanku dan hal yang harus aku lakukan semuanya akan berbeda. Jaemin berkata, Reika, aku akan membunuh para 12 dewa. Itu sudah sepantasnya. Tapi mustahil untuk sekarang. Jaemin bergumam, jika aku ingin membunuh 12 dewa, aku harus menjadi lebih kuat dari diriku yang dulu. Reika berkata, jika ada sesuatu yang kamu inginkan, aku akan lakukan. Silakan perintahkan apa saja. Untuk sekarang belum ada, tapi aku akan memanggilmu jika saatnya tiba. Mari kita bertarung bersama. Dan terima kasih sudah menungguku. Tuanku, inilah yang ingin aku dengar selama puluhan ribu tahun. Aku bersumpah, aku akan bersama denganmu sampai akhir kali ini. Kita beralih di tempat Jeffrey dan Konsimon. Konsimon berkata, apa ini sungguh mana hitam? Entahlah. Rasanya berbeda dari apa yang kita tahu. Selain itu, ruangan di dalamnya benar-benar terpisah. Aku tidak bisa melihat ke dalamnya dengan sihirku. Kamu sampai tidak bisa menggunakan sihir ruanganmu. Jeffrey bergumam, karena sihir ini masih aktif, berarti Tuan Muda masih selamat. Tetapi jika Tuan Muda Jaemin tewas, dengan tiba-tiba sihir hitam itu terbelah. Konsimon dan Jeffrey sudah bersiap untuk menyerang. Konsimon bergumam, jika apa yang keluar dari sana bukan Tuan Muda, aku harus menggunakan teratai merah. Ternyata yang keluar dari sihir hitam itu adalah Jaemin. Dengan tiba-tiba Jaemin tidak sadarkan diri. Setelah itu, Jaemin pun dirawat di rumah sakit. Dan akademi yang telah mengalami kerusakan ditutup untuk sementara. 3 hari kemudian, Jaemin pun telah sadar. Jeffrey berkata, Tuan Muda, jangan memaksakan diri. Normalnya, kamu baru boleh keluar dari rumah sakit setelah 3 bulan. Apa semuanya baik-baik saja? Bagaimana akhirnya? Semuanya berkat kamu. Para tetua yang lain sedang mengurus masyarakat sihir. Baguslah, semuanya lancar. Aku ingin mendengar penjelasanmu sekarang. Tuan Muda, jadi sebenarnya apa itu? Aku belum memberitahu para tetua yang lain. Jeffrey, aku sebenarnya adalah reinkarnasi dari penyihir hitam pertama.
Diablo Volfir. Diablo Volfir? Siapa itu? Jamin bergumam. Aku jadi keliru karena pertemuan dengan seseorang dari kehidupanku sebelumnya. Aku lupa Diablo Volfir tidak ada di dunia ini. Jeffrey berkata, kesampingkan dulu identitas Diablo Volfir itu. Jadi maksudmu, kamu ini seorang reinkarnasi? Jeffrey bergumam, tapi jika Tuan Muda memang benar-benar seorang reinkarnasi, kemampuan sihirnya yang dijuluki adalah yang terbaik di sepanjang sejarah. Ilmu pedangnya yang luar biasa. Itu semua sangat masuk akal. Jamin berkata, lebih mudah kalau aku tunjukkan padamu daripada memberitahumu saja. Kamu baca saja ingatanku. Kalau begitu, kita mulai. Kita beralih di sisi Ani dan Renon. Ani berkata, katanya masa profesor pengganti habis kemarin. Kita kan murid pribadinya, jadi apa masalahnya? Daripada itu, aku dengar kamulah yang meminta pertolongan tetua ke-8. Aku bukannya khawatir dengan guru kita atau bagaimana. Cuma aku rugi saja jika aku tidak bisa mendapatkan pelajarannya. Dengan tiba-tiba Konsimon datang menyapa Ani dan Renon. Apa kalian kesini ingin menjenguk Jamin? Ayo kita masuk bersama. Saya baru saja ingin menghubungi Anda. Jamin sudah siuman. Dia sedang berbicara dengan tetua ke-7. Benarkah? Apa dia baik-baik saja? Cukup. Saya minta maaf. Apa para tetua yang lain tahu Jamin sudah siuman? Belum ada yang tahu selain tetua ke-7. Jangan hubungi mereka dulu. Kalian tunggu di sini sebentar. Baik. Kita beralih di ingatan masa lalu Jamin. Di sana ada para tentara dewa. Dan kita dilihatkan dengan dewa perang Zenith. Dia berkata, betapa beraninya kamu menunjukkan diri lagi. Setelah kalah begitu telak, aku telah kembali untuk memperoleh kembali martabat manusia. Mau seberapa keras kamu berusaha untuk mengubahnya, takdir manusia sudah ditentukan. Takdir manusia bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan. Miris sekali berjuang demi manusia, meski kamu dihianati oleh mereka. Diablo Volfir langsung menyerang para tentara dewa. Serangan Diablo Volfir langsung mengenai para tentara dewa di sana. Zenith berkata, bawa tubuh dia ke hadapanku. Pertarungan antara tentara dewa dan tentara Diablo Volfir tidak terelakkan, sampai membuat sebuah ledakan yang sangat besar. Diablo Volfir pun kalah dari pertarungan tersebut. Zenith berkata, sudah aku bilang, kamu akan kalah pada akhirnya. Kamu sudah berkali-kali hampir aku bunuh, tapi kamu malah bersembunyi di balik dewa yang lain. Para 12 dewa bahkan tidak bisa menghabisiku. Paling kalian cuma bisa mengeroyokku dan menyegelku. Saat aku bangun lagi, cahayamu yang bersinar akan berubah menjadi warna hitam. Aku akan menantikannya. Kita beralih di waktu yang sekarang. Jeffrey berkata, Tuan Muda, ini bukan mimpi kan? Bukan. Itu adalah ingatan dari 66.666 tahun yang lalu, sebelum aku terlahir. Itu adalah
waktu di mana manusia dihinakan untuk menjadi budak para 12 dewa. Itu tidak hanya dulu, manusia sekarang masih menjadi budaknya para 12 dewa. 12 dewa itu menghancurkan dan membangun kembali peradaban berulang-ulang kali. Mereka mengubah manusia sesuka mereka. Pada saat ini manusia sudah diawasi para pengikut Dewa Naga Brahman. Mereka adalah spesies yang diciptakan untuk mengawasi manusia. Masalahnya adalah kita tidak mengetahui sejarah dari semenjak aku disegel sampai peradaban saat ini. Dengan tiba-tiba Konsimon datang ke tempat Jeffrey dan Jaemin. Konsimon berkata, "Apa itu benar?" Aku bertanya, "Itu benar atau tidak?" "Itu benar. Manusia terkurung di daratan terbentuk kontinen di bawah pengawasan para naga. Sudah aku duga manusia itu tidak serendah ini. Maaf, aku belum memberitahu ini. Aku kira kamu tidak akan mempercayaiku, tapi sekarang tidak apa-apa. Jaemin Walton, ada sebuah kelompok yang ingin aku kenalkan padamu. Mereka adalah orang-orang yang ingin membuat manusia menjadi penguasa dunia ini. Manusia hidup dalam penindasan karena mereka lebih lemah dari spesies lain. Kalau begitu, kenapa manusia begitu lemah? Itu karena spesies yang lebih kuat takut terhadap potensi manusia. 10 tahun lalu, ada sebuah proyek di mana ekspedisi ke Gua Capri yang merupakan salah satu dari 6 wilayah terlarang. Seorang pendekar pedang dan penyihir dan 20 penjaga hutan peringkat khusus diperkuat untuk proyek tersebut, tapi akhirnya berujung tewas. Satu-satunya yang kembali hidup-hidup hanyalah sang ahli pedang. Tapi bukan berarti mereka tidak membawakan hasil. Tim ekspedisi itu menyaksikan peradaban kejayaan umat manusia sebelumnya. Dan sang ahli pedang kembali membawa sesuatu. Itu adalah sebuah tempat penyimpanan berupa kapal perang raksasa yang diduga sudah ada dari sebelum datangnya generasi saat ini. Jaemin bergumam, "Kapal perang itu masih ada di sini. Seharusnya sudah dihancurkan di perang besar keempat." Konsimon berkata, "Kami menemukan banyak rekam jejak dari sana. Ada banyak sekali teknologi yang jauh lebih canggih dari apa yang kita miliki sekarang. Itulah bukti bahwa umat manusia sebelumnya lebih kuat dari naga dan elf. Jaemin Walton, kamu adalah orang yang diturunkan untuk kembali ke sini dari zaman umat manusia sebelumnya. Seorang individu yang telah muncul untuk menyelamatkan manusia. Penyelamat umat manusia yang telah lama kami tunggu, yaitu adalah dirimu." Akhirnya Jeffrey mengetahui kalau Jaemin adalah reinkarnasi dari Diablo Volfir. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!